Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gisela Firiana. Saya dengan ujung NIM 9157. Saya berasal dari kelas A, kampus Palembang. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil dari laporan proyek analisis penerapan PPN dan PPNBM pada Tako Official Shop, yang dimana untuk memenuhi tugas proyek dari mata kuliah perpajakan 2. Nah, pada kesempatan kali ini juga saya akan langsung membahas mengenai bab pertama, yang dimana bab pertama ini berisikan tentang deskripsi objek dan proses bisnis. Adapun objek yang digunakan dalam laporan ini yaitu UMKM. Apa sih UMKM yang saya gunakan? Jadi UMKM yang saya analisis ini adalah Tako Official Shop, yang dimana dia itu UMKM di bidang fashion yang menjual berbagai jenis tas melalui platform Shopee atau marketplace. Nah, dalam menjalankan usahanya, Tako Official Shop ini memanfaatkan fitur dari Shopee, mulai dari diskon dan cicilan untuk menarik konsumen, sehingga transaksi-transaksi itu terlihat aktif pada setiap harinya. Kemudian, jika dilihat dari sisi perpajakan, Tako Official Shop ini menjual barang yang termasuk dalam BKP atau barang kena pajak, sehingga dapat berpotensi untuk terkena PPN. Dan juga itu apabila telah memenuhi ketentuan sebagai pengusaha kena pajak atau PKP. Selanjutnya mengenai proses bisnis Tako Official Shop. Nah, dalam proses bisnis Tako Official Shop ini, langkah pertama yaitu adalah memproduksi tas terlebih dahulu. Jadi UMKM ini memproduksi tas secara manual dan juga mulai mempromosikan dan menjual melalui marketplace Shopee. Nah, setelah menjual, apabila ada yang membeli, maka terjadilah transaksi di marketplace. Nah, setelah adanya orang pemesanan atau pembelian, langsung dikemas oleh Tako Official Shop, lalu mengirim dengan pengiriman lewat ekspedisi, baik XPX dari Shopee maupun dari JNT atau JNE. Kemudian paket sampai ke tangan pembeli, lalu akan diterima atau mendapat penerimaan dana. Kita akan lanjut ke bab kedua. Pada bab kedua ini saya akan membahas mengenai identifikasi objek dan tarif. Bagaimana sih identifikasi objeknya? Adapun objek yang saya analisis, proyek yang pertama itu adalah Ruru Oversize, yang dimana Ruru Oversize ini terdiri dari warna letter coffee, Sudeo Espresso, Sude Dark Grey, dan juga pada harga Rp426.958. Ini sudah termasuk PPN. Kemudian barang ini masuk ke klasifikasi BKP. Produk kedua yaitu adalah Baobao Backpack Large, yang dimana Baobao Backpack Large ini bisa menjadi model backpack dan juga shoulder bag. Nah, harga dari Baobao Backpack Large ini merupakan 19.845 perak rupiah, yang dimana produk ini juga masuk ke dalam BKP. Produk selanjutnya adalah Mickey Large, yang dimana terdapat warna hitam, coklat, dan burgundi dengan harga 416.988 perak ribu rupiah dengan klasifikasi BKP. Selanjutnya adalah produk Omote Sensei, yang dimana terdapat warna hitam, coklat, merah, dan abu tua dengan harga 408.564 perak ribu rupiah dengan klasifikasi BKP. Selanjutnya yaitu ada Ruru 3-in-1 bag, yang terdiri dari warna coklat, coklat tua, biru, dan merah dengan harga 403.200 perak ribu rupiah dengan klasifikasi BKP. Ini merupakan 5 produk yang saya pilih atau sebagai 5 produk yang saya analisis dari sekian banyak produk yang dijual oleh Tako Official Shop. Kemudian, identifikasi PPN dan tarif. Perlu kita ketahui, PPN adalah pajak atas konsumsi barang atau jasa di dalam negeri yang bersifat tidak langsung, yang dimana PPN ini dipungut oleh PKP tetapi ditanggung oleh konsumen. Nah, objeknya itu juga meliputi dari penyerahan BKP atau JKP, ataupun impor, serta pemanfaatan barang atau jasa dari luar negeri. Di Indonesia, PPN itu dihitung berdasarkan
dasar pengenaan pajak atau biasa disebut atau dikenal dengan DPP. Nah, seperti harga jual atau nilai transaksi. Nah, umumnya di Indonesia itu tarifnya 11%. Namun per tahun 2025 tarif itu naik menjadi 12%. Nah, ketika tarif itu naik ke 12%, banyak gelombang protes dari rakyat sehingga pemerintah itu menerapkan kebijakan ada yang namanya 11/12% dikali DPP. Kemudian adapun analisis PPNBM dan impor, yang dimana produk utama tas yang dijual oleh toko official shop ini bukan merupakan barang mewah sehingga tidak dikenakan PPNBM. Namun adapun kendaraan operasional impor yang masuk ke dalam kategori PPNBM sehingga dapat saya analisis lebih lanjut, yang dimana PPNBM ini dikenakan bea masuk, yang dimana barang ini dikenakan bea masuk PPN, PPNBM, serta PPh pasal 22 berdasarkan nilai impor atau CIF yang ditambah dengan bea masuk yang harus dibayar sebelum barang keluar dari bea cukai. Sehingga jika dilihat dari ke sisi keuangan, impor ini dapat menimbulkan pengeluaran besar di awal, dan juga PPNBM ini menjadi beban terbesar karena tidak dapat dikreditkan, sehingga dapat langsung mengurangi kas dan laba, sedangkan PPN itu hanya berdampak sementara karena dapat dikreditkan. Jadi, jika dilihat dari analisis ini, dapat disimpulkan bahwa PPN itu berdampaknya hanya sementara dan dapat dikreditkan, sedangkan kalau PPNBM itu tidak bisa dikreditkan. Nah, sehingga hal ini dapat menekan likuiditas perusahaan dalam jangka pendek. Selanjutnya adalah analisis dari transaksi antar unit usaha. Apa sih maksudnya transaksi antar unit usaha? Transaksi antar unit usaha ini apabila terjadi pemilik dari toko official shop ini memiliki dua usaha dan NPWP yang berbeda. Namun saat ini toko official shop ini beroperasi sebagai satu kesatuan usaha tanpa pemisah entitas hukum. Atau jika saya cari lebih lanjut, pemilik dari toko official shop ini hanya memiliki satu entitas saja. Nah, namun apabila ada pemilik usaha ini memiliki dua entitas yang NPWP-nya berbeda, maka transaksi antar unit itu akan dianggap sebagai penyerahan BKP dan juga akan dikenakan PPN secara langsung. Meskipun secara teori netral, namun kondisi ini dapat menambah beban administrasi serta mempengaruhi arus kas. Selain itu, pemisahan entitas juga berpotensi untuk menimbulkan resiko perpajakan, terutama jika dianggap sebagai upaya perencanaan pajak yang agresif oleh Fiskus. Jadi, walaupun memiliki dua usaha yang berbeda dan NPWP yang berbeda, walaupun satu pemilik, tetap mengikuti arahan yang sesuai dengan ketentuan, yaitu barang PKP tetap dianggap PKP dan dikenakan pajak agar tidak dikoreksi oleh Fiskus. Lanjut ke bab ketiga. Bab ketiga ini merupakan kertas kerja yang akan saya jelaskan mengenai tabel asumsi transaksi satu masa pajak, yang dimana tabel yang pertama itu saya akan menjelaskan mengenai transaksi penjualan, yaitu 15 transaksi penjualan dari toko official shop. Di sini ada 3 segmen yang saya liputi. Yang pertama itu segmen B2C, segmen B2B, dan segmen B2G. Berikut juga merupakan tabel dari transaksi penjualan, yang dimana PPN itu tertera adalah 11%. Yang saya asumsikan adalah 11%, yang dimana transaksi pembelian ini terdiri dari 10 transaksi pembelian. Selanjutnya adalah pajak keluaran. Pajak keluaran ini tadi adalah dari transaksi penjualan yang saya asumsikan. Nah, dari 15 transaksi penjualan terdapat kategori customer B2C, yaitu memiliki DPP Rp46.067.938 rupiah dengan tarif 11%, sehingga PPN yang terutang adalah Rp5.067.471 rupiah. Yang dimana dalam analisis faktur pajaknya, penjualan ini dilakukan secara eceran kepada konsumen akhir, sehingga faktur pajak itu digabung DPP plus PPN. Jadi secara langsung
konsumen itu membayar DPP plus PPN. Kemudian untuk kategori customer perusahaan atau B2B dengan DPP 25.904.676 perak ribu rupiah dengan tarif 11%, maka PPN yang terutang adalah 2.849.514 perak ribu rupiah. Itu analisis faktur pajaknya itu menggunakan faktur pajak standar dengan kode 010 yang dimana sudah sesuai dengan ketentuan karena mencantumkan identitas pembeli dan dapat dikreditkan sebagai pajak masukan oleh lawan transaksi. Pada kategori customer yang ketiga yaitu instansi pemerintah atau B2G, yang dimana DPP-nya adalah 5.241.600 perak ribu rupiah dengan tarif 11%, yang dimana PPN terutangnya adalah 576.576 perak ribu rupiah, yang dimana analisis faktur pajaknya itu menggunakan kode faktur khusus yaitu 020 atau 030. Nah, perlu kita ketahui untuk faktur pajak instansi pemerintah itu adalah secara rinci karena memiliki ketentuan tertentu yang dimana kodenya itu apabila salah dapat memperkeruh bagian keuangan Menteri Keuangan di Indonesia atau bagian pemerintah, yang dimana total pajak keluarannya itu adalah 8.493.561 perak ribu rupiah. Selanjutnya adalah pajak masukan. Pajak masukan ini yang didapat dari dari transaksi pembelian 10 pembelian tadi, yang dimana perolehan pertama bahan baku itu jika dilihat dari pasal 9 ayat 8 itu termasuk perolehan BKP yang digunakan langsung dalam proses produksi tas sesuai dengan pasal 9 ayat 2 UU PPN, yang dimana PPN atas perolehan barang yang digunakan untuk kegiatan usaha dan menghasilkan BKP itu dapat dikreditkan. Kemudian mesin jahit industri itu dapat dikreditkan karena merupakan aset produksi atau barang modal yang digunakan secara langsung dan berkelanjutan dalam kegiatan usaha. Kemudian yang ketiga ada meja produksi. Meja produksi ini dapat dikreditkan juga karena termasuk peralatan kerja penunjang produksi yang digunakan dalam kegiatan usaha sehari-hari. Nah, yang keempat ada kendaraan sedan operasional dengan DPP 300 juta itu tidak dapat dikreditkan karena sesuai dengan ayat 9 ayat 8 pasal 9 ayat 8 yaitu kendaraan berupa sedan atau penumpang bukan barang modal yang tidak diperbolehkan untuk dikreditkan kecuali untuk usaha tertentu, misalnya rental kendaraan atau transportasi. Namun dalam analisis saya kendaraan sedan ini tidak termasuk kendaraan yang dapat dikreditkan karena Tako itu penjual produk tas, bukan rental kendaraan atau transportasi. Sehingga total pajak masukan yang didapat yang dapat dikreditkan itu adalah 3.520.000. Nah, kemudian untuk pajak masukan yang tidak dapat dikreditkan adalah 33 juta ribu rupiah. Bagaimana untuk rekonsiliasi pajak pertambahan nilainya atau rekonsiliasi PPN, yaitu dapat dilihat dari total keluaran tadi. Total keluaran 8.493.561 perak ribu rupiah itu dikurangi dengan 3.520.000, yang dimana artinya PPN terutang itu adalah 4.973.561 perak ribu rupiah, yang dimana statusnya adalah kurang bayar, sehingga jumlah kredit pajak itu lebih kecil. Nah, kondisi ini menunjukkan bahwa aktivitas usaha perusahaan pada periode tersebut lebih didominasi oleh penjualan, sehingga menimbulkan PPN terutang yang harus disetorkan kepada negara. Selanjutnya ada bab 4 yang dimana berisi analisis resiko dan opini strategis. Nah, yang pertama adalah analisis resiko atau kepatuhan. Analisis resiko kepatuhan tax risk, yang dimana dalam pengelolaan PPN ini UMKM perlu memperhatikan ketepatan penkreditan pajak, masukan, dan administrasi faktur pajak agar tidak terjadi kesalahan pelaporan. Nah, adapun resiko dan juga sanksi. Resiko yang pertama adalah mengkreditkan pajak masukan yang tidak dapat dikreditkan. Yang kedua ada keterlambatan penerbitan atau upload e-faktur. Yang ketiga ada kesalahan penggunaan kode faktur pajak, terutama pada instansi pemerintah tadi. Apabila kesalahan maka
semuanya akan rancu. Lalu adapun sanksinya, yang pertama adalah koreksi pajak yang menambah PPN terutang, lalu yang kedua ada pajak masukan yang tidak dapat dikreditkan, lalu yang terakhir ada sanksi bunga atas kekurangan pembayaran pajak. Adapun yang kedua yaitu adalah rekayasa model bisnis atau tax planning, yang dimana berdasarkan hasil simulasi yang saya lakukan pada skema PPN final 1% lebih sesuai dan menguntungkan bagi UMKM dibandingkan menggunakan skema tarif umum 11%. Hal ini dikarenakan pajak masukan UMKM itu relatif kecil akibat sebagian besar pembelian yang dilakukan dari non-PKP, sehingga pengurangan terhadap pajak keluaran menjadi terbatas. Nah, pada skema tarif umum ini, PPN terutang mencapai Rp4.973.561 dari selisih pajak keluaran yang tadi saya jelaskan 8 juta sekian dan juga pajak masukannya itu 3 juta sekian. Sementara itu, pada skema PPN final, pajak dihitung langsung dari omset yaitu sebesar Rp77.214.214 sehingga PPN yang harus dibayar adalah hanya Rp772.142. Nah, selain menghasilkan beban pajak yang rendah, skema PPN final ini juga lebih sederhana dalam administrasi dan juga dapat mengurangi resiko kesalahan dalam pengkreditan pajak bagi UMKM. Selanjutnya adalah pendapat individu mengenai dampak dan keberlanjutan bisnis ini jika tarif PPN naik menjadi 12%. Nah, kenaikan tarif pada PPN dari 11% menjadi 12% itu dapat meningkatkan beban pajak toko official shop. Karena pajak masukan yang dimiliki adalah relatif kecil, sehingga kondisi ini dapat berpotensi untuk menurunkan daya beli konsumen dan juga mengurangi keuntungan usaha, serta dapat menekan arus kas karena setoran pajak menjadi lebih besar setiap periode pajak. Nah, di sini saya pun memiliki saran bagaimana sih untuk kedepannya. Yang pertama itu adalah memaksimalkan pajak masukan dengan membeli dari supplier PKP. Yang kedua adalah menyesuaikan harga secara bertahap agar konsumen tidak terlalu terbebani. Yang ketiga, mengelola arus kas lebih ketat dengan mempercepat perputaran kas. Kemudian yang terakhir adalah mengevaluasi kembali penggunaan skema PPN yang paling efisien. Selanjutnya ada pendapat individu. Yang pertama adalah apakah UMKM ini lebih menguntungkan menjadi PKP atau tetap non-PKP. Berdasarkan dari kondisi usaha toko official shop, status PKP saat ini belum memberikan manfaat optimal karena pajak masukan yang dapat dikreditkan masih rendah akibat sebagian besar pembelian besar dari supplier non-PKP. Hal ini menyebabkan beban PPN yang harus disetor tetap tinggi. Selain itu, pada pasar B2C atau langsung ke customer, itu tambahan PPN juga dapat membuat harga produk terlihat lebih mahal dan juga menurunkan daya tarik konsumen yang sensitif terhadap harga. Sementara itu, jika melihat dari non-PKP, harga jual dapat lebih kompetitif karena tidak memungut PPN. Tetapi seluruh pajak atas pembelian menjadi biaya yang tidak dapat dikreditkan. Secara jangka pendek, status non-PKP itu terlihat lebih menguntungkan bagi toko official shop. Namun dalam jangka panjang, status PKP tetap penting untuk mendukung perkembangan usaha dan juga memperluas pasar B2B dan meningkatkan kreativitas bisnis. Pendapat yang kedua yaitu adalah mengenai resiko terbesar bagi UMKM ini jika dilakukan pemeriksaan pajak terkait PPN. Resiko terbesarnya dalam pemeriksaan pajak adalah dalam ketidakabsahan pajak masukan, seperti penggunaan faktur pajak yang tidak valid, kesalahan administrasi faktur, dan pengkreditan pajak yang sebenarnya tidak diperbolehkan. Jika supplier bukan PKP atau faktur dianggap tidak sah, maka pajak masukan dapat dibatalkan sehingga PPN terutang meningkat dan dikenakan sanksi bunga. Selain itu, kesalahan dalam kode faktur atau keterlambatan penerbitan faktur serta pengkreditan pajak masukan atas kendaraan sedan operasional juga dapat menimbulkan koreksi fiskal dan sanksi administrasi. Nah, kondisi ini dapat beresiko besar dan juga menambah beban pajak sekaligus mengganggu arus kas perusahaan saat pemeriksaan pajak. Pendapat yang ketiga adalah celah dalam proses bisnis UMKM tersebut yang dapat berpotensi menjadi temuan Fiskus. Celah ini yang paling bisa ditemui oleh Fiskus yaitu adalah kurangnya pengawasan dan validasi pajak masukan dari supplier, sehingga itu tuh dapat
menimbulkan resiko penggunaan faktur pajak yang tidak valid atau tidak sesuai dengan ketentuan. Nah, jika pada pajak masukan dari faktur tersebut tetap dikreditkan tanpa verifikasi yang memadai, maka saat pemeriksaan Fiskus dapat membatalkan kredit pajak tersebut sehingga PPN terhutang meningkat dan dikenakan sanksi administrasi. Kondisi ini juga menunjukkan bahwa lemahnya pengendalian internal dalam pengecekan status PKP dan validasi faktur pajak yang dapat berdampak pada arus kas serta kredibilitas usaha di mata otoritas pajak. Nah, kesimpulannya yang dapat kita ambil adalah berdasarkan dari hasil analisis, seluruh produk tas pada Tako Official Shop ini termasuk barang BKP yang dikenakan PPN apabila usaha berstatus PKP dengan tarif PPN 11%, yang dimana dari yang kita lihat tadi adalah pajak keluaran itu lebih besar dibandingkan pajak masukan, sehingga terjadi kondisi kurang bayar PPN. Pajak masukan yang rendah akibat pembelian dari supplier non-PKP dan adanya transaksi yang tidak dapat dikreditkan, itu dapat membuat skema PPN normal kurang efisien bagi usaha. Oleh karena itu, skema PPN final dinilai lebih menguntungkan karena pajak yang dibayar lebih rendah dan administrasinya lebih sederhana. Selain itu, usaha yang perlu diperhatikan usaha ini juga perlu memperhatikan resiko pajak seperti validitas pajak masukan, ketepatan faktur pajak, dan kesalahan pengkreditan pajak agar pengelolaan PPN lebih efektif dan mendukung keberlanjutan usaha. Baik, sekian presentasi dari saya. Apabila ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Atas perhatiannya, saya mengucapkan terima kasih. Dana